Oke lah kalau oke lah kita yang sudah besar dewasa ini. Yang anak-anak ya kan generasi baru. Buka YouTube, ribut kanan, ribut kiri. Buka TV, ribut kanan, ribut kiri. Baca surat, baca ini, baca itu, ribut kanan, ribut kiri. Yang ribut itu sesama pejabat. Yang ribut itu sesama kiai. Nggak tahu malu semuanya. Kayak anak kecil semua. Ya sudah, taruhlah. Anggap saja kata-kata Ibu Mega itu tidak baik. Tapi kan banyak sisi baik dia tuh. Aku tidak takut sama sekali kalau untuk sebuah kebenaran. Kalaupun harus mati, semuanya akan mati semua. Nggak hanya aku. Kalau hanya aku yang mati, yang lain enggak, nah baru takut. Enggak. Tiap hari kita tuh. Cobalah. Demi Indonesia, untuk Indonesia. Selalu. NKRI harga mati. Simbolik semua. Nggak ada yang alhamdulillah syukur. Kalaupun aku tidak suka, aku pribadi nih, kalaupun ada yang tidak aku suka pada diri tiap presiden atau salah satu presiden, ya cukup dalam hatiku aja. Dan kemudian aku berdoa. Misalkan aku tidak suka dengan presiden si A, ya aku berdoa dengan Tuhan. Ya Allah ya Rabbi, tuntun dan bimbinglah dia agar jadi baik, agar bawa rahmat buat alam ini. Ini enggak, bukan tidak suka, karena iri dengki, jadi tidak suka. Karena skala saingan, jadi tidak suka. Karena namanya lebih besar dari nama kita, jadi tidak suka. Karena dia lebih dicintai daripada kita, jadi tidak suka. Antar kiai aja saling nilai, saling kritik. Lihat aja di YouTube. Gimana akan jadi baik masyarakat ini. Yang memberi contoh tuh seperti itu. Gak usah, kan orang yang gak alim. Yang alim-alim aja yang kata-katanya alim banyak kan. Banyak kalau mau disebutin satu-satu. Saling kritik antar kiai. Saling kritik antar pejabat. Kemana? Untuk generasi baru. Untuk kebaikan Indonesia. Kalau tiap hari yang disaksikan yang seperti itu. Hanya demi kepentingan pribadi. Dibungkus aja atas nama bangsa dan negara. Dibungkus aja atas nama Tuhan yang Maha Besar. Hak tiap orang tidak suka atau suka. Tapi jangan digembar-gemborkan. Kalau tidak suka tidak usah dipilih. Hak tiap orang. Suka atau tidak suka terhadap seseorang. Tapi di dalam hati aja.
Jangan ngajak orang. Kita nih memang kalau tidak suka ngajak orang. Sekali lagi, ketika ada orang yang menceritakan hanya kejelekan aja, hanya kejelekan seseorang, itu karena dia iri dan dengki. Diakui atau tidak. Kalau tidak ada iri dan dengki, tidak ada permusuhan. Kita ini diciptakan Tuhan sama. Punya mata yang sama, punya kaki yang sama. Sama-sama punya mata, sama-sama punya mulut, sama-sama punya kuping, sama-sama punya telinga, sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, sama-sama punya otak. Masih juga iri dengki. Sama-sama punya hati untuk merasa, sama-sama punya akal untuk berpikir, tetap aja iri dengki. Kenapa iri dengki? Ada yang berusaha dan berjuang untuk hidupnya. Ada yang mau enak aja. Nah, yang enak aja ini yang iri dengki. Jadi kaya, jadi berduit, jadi terkenal hanya karena sering ngejelekin orang. Nggak tahu malu. Bikin channel pula hanya untuk menilai kejelekan orang aja. Kemudian mengucapkan alhamdulillah syukur, rezeki dari Tuhan. Tugasnya mencari kejelekan orang aja. Alhamdulillah syukur dari mana? Nyambungnya kemana? Aku berkata, kemudian yang ngejelekin itu ngomong, apa yang kusampaikan ini untuk kebaikan sesama. Ucapannya aja ngejelek, yang jelek aja, kebaikannya dari mana? Ketukar-tukar kita nih. Orang baik dianggap pencitraan sekarang ini. Orang jahat dibiayai. Sekali lagi, orang baik dianggap pencitraan, bahkan terlihat aneh. Orang yang suka ngejelek-jelekin didanain, diduitin. Setiap hari, setiap ada yang nggak bagus, aduh. Kalau aku pribadi, siapapun itu, orang besar, salut, apresiasi, karena aku belum tentu bisa seperti mereka. Ya kalau ada hal buruk, ada hal yang salah, ya wajar lah. Pokoknya kalau ada kejelekan tentang seseorang, apalagi seseorang itu orang besar, heboh. Tiap-tiap mau dekat pemilihan presiden, semuanya tuh tahu keadilan. Semuanya jadi tahu tentang kebenaran. Semuanya tahu tentang kasih sayang. Heboh. Kayak bangun dari tidur semua. Berjuang secara maksimal untuk menjadikan seseorang itu presiden. Dengan alasan demi kesejahteraan. Dengan alasan demi kebaikan. Dengan alasan demi Indonesia. Ketika tidak dilibatkan, dimusuhin. Kamu plase. Kalau semua orang yang bercerita tentang keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, persaudaraan itu benar-benar, tentunya damai Indonesia ini.
Tapi kenapa? Bercerita tentang keadilan, kebaikan, persaudaraan, kebijaksanaan, kesejahteraan, tapi malah jadi begini. Itu karena bohong. Karena kamuflase. Itu hanya bungkus. Tapi niatnya demi kepentingan pribadi. Tak ada pula yang bercerita begini. Takut celaka hidupnya. Celakalah aku oleh ngomong kebenaran ini. Mati aku oleh kebenaran ini. Ku cari dia, ku hantui. Ngomong aku dengan Tuhan nanti. Jadikan aku hantu. Ku cari, ku habisi. Capek mata telinga kita nih. Tidak sadar kita ini punya anak yang masih kecil. Begitu beranjak dewasa yang begitu aja yang disaksikan. Rame.